Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bih wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan al-aqidah al-wasithiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Hadhihi hiya al-i'tiqad, i'tiqadul firqah an-najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ati al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa minal imani billahi al imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin. Terakhir adalah tentang beberapa pembahasan asma dan sifat Allah yang Allah sendiri mensifatinya. Dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada pertanyaan, hal kullu ma huwa kamalun fina yakunu kamalan fi haqqillah? Apakah setiap kesempurnaan itu merupakan kesempurnaan yang ada pada diri kita, merupakan kesempurnaan bagi Allah? Dan apakah seluruh kekurangan pada diri kita merupakan kekurangan bagi Allah? Maka jawabnya tidak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, tentu berbeda dengan makhluk, yakni yang diciptakan. Atas apa-apa yang Allah sifatkan buat dirinya, maka setiap sifat sempurna, maka ini kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum. Apakah kita nisbatkan hal ini kepada Allah? Tentu tidak. Karena Allah enggak mungkin punya kekurangan. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Kalau Allah butuh makan, butuh minum, maka ini kekurangan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya,
ya, tidak membutuhkan apapun. Tidur kalau dinisbatkan kepada pencipta, ya, ini merupakan sifat kekurangan. Ya. Sedangkan makhluk kalau tidur jadi sempurna. Kita manusia butuh tidur. Kalau nggak tidur berarti ini nggak sempurna nih, bukan manusia kayaknya nih. Jelaslah bedanya antara al-khaliq dan makhluk, antara pencipta dan yang diciptakan. Contoh lagi takabur, ya, kesombongan ini adalah kesempurnaan buat siapa? Buat khaliq atau makhluk? Buat khaliq, ya. Karenanya tidaklah sempurna, la yatimul jalal wal uzmah illa bitakabur. Ya, tidak sempurna kemuliaan juga keagungan, kebesaran kecuali dia harus punya sifat kesombongan, takabur. Hatta takun saitarah, sampailah dia memiliki kekuasaan kamilah, kekuasaan yang dominan, yang sempurna. Wala ahadun yunazi'uh, yang tidak satu pun bisa menyainginya. Tak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menantang siapa saja yang menandinginya dalam hal kibriya, kesombongan Allah, wal uzmah, keagungan Allah. Dalam hadis ada dinyatakan man naza'ani wahidan min huma adzabatuh, siapa yang menentang aku, ya, satu orang pun di antara keduanya akan diazab, akan aku azab. Akhirnya ya ikhwah, hal yang terpenting, tidak ada seluruh kesempurnaan bagi makhluk yang merupakan kesempurnaan bagi al-khaliq. Tidaklah setiap kekurangan pada diri makhluk merupakan kekurangan pada diri khaliq, pencipta. Kalau demikian, al-kamal awin naqs i'tibariyan, maka kesempurnaan atau kekurangan itu tidak bersifat mutlak. Maka 6 pembahasan yang telah lalu, yakni tentang apa-apa yang Allah sifatkan dirinya, ya, yang Allah sandang sifat dirinya, maka hal ini adalah termasuk bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifatkan, menyandangkan dirinya dengan sifat yang dia sendiri sifatkan. Maka beriman kepada hal ini adalah bagian dari keimanan terhadap sifat-sifat yang Allah sandangkan dirinya sendiri. Kedua, sifat Allah adalah hal yang apa? Gaib. Maka kita mengimani saja perkara ini. Kemudian yang ketiga, tidak menyandangkan sifat kepada Allah dengan sifat yang Allah sendiri tidak sandangkan. Yang keempat, berlakunya nas-nas di Al-Quran ataupun sunnah secara zahir, tidak boleh lebih. Zahirnya demikian, ya sudah, kita perlakukan hal demikian. Yadullah, tangan Allah, ya sudah.
Nas-nas demikian adanya, zahirnya demikian, tidak dilebih-lebihkan. Penulis, ya ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan wa bima wasafahu bihi, dan apa-apa yang Allah sifatkan atau Allah sandangkan dirinya dengan sifatnya itu sendiri, ini adalah sifat zatiyah. Seluruh sifat zatiyah tercakup dalam hal ini. Dan yang terakhir kemarin, akal tidak akan pernah ikut campur dalam asma dan sifat Allah. Taib. Kemudian kita masuk perkataan penulis, wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa-apa yang Rasulullah mensandangkan sifat bagi Allah. Tadi Allah sendiri, ya, baik di Al-Quran maupun As-Sunnah. Sekarang nih ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan atau ketetapan Nabi yang menyatakan tentang sifat Allah. Ya, maka apa-apa yang Nabi SAW sifatkan buat Allah itu terbagi menjadi tiga bagian. Ima bil qaul, ada kalanya dengan ucapan Nabi, au bil fi'li, atau dengan perbuatan Nabi, au bil iqrar, atau dengan persetujuan atau ketetapan Nabi SAW. Jadi ada berapa yang Rasulullah SAW tetapkan buat Allah sifat? 3. Kalau dalam fi'il, dalam kaul, ucapan, ini banyak, fakasirun. Misal perkataan Nabi, Rabbunallah alladzi fis sama' taqaddasasmuka amruka fis sama'i wal ardi. Rabbuna, Rabb kami adalah Allah yang ada di langit. Mensucikan nama yang maha suci, nama engkau. Amruka fis sama'i wal ard, perintah engkau ada di langit dan di bumi. Dan juga ucapan Nabi SAW, la ya muqallibal qulub. Ya. Bukan wahai yang maha pembolak-balik hati. Ini ucapan Nabi. Yang itu adalah mensifatkan Allah, bahwasanya Allah adalah Rabb kita yang ada di langit. Di langit berarti ditetapkan oleh Rasulullah. Ya, melalui apanya? Ucapannya. Maka kita pun mengimani hal ini. Allah ada di langit. Yang maha suci namanya. Seluruh perintah Allah ada di langit dan pula ada di bumi. Al-qaul, ucapan Nabi. Ada kalanya al-fi'l, perbuatan Nabi. Ya, kalau perbuatan berarti apa? Isyarat. Ya, dengan bahasa tubuhnya. Fahuwa aqalu minal qaul. Ini lebih sedikit daripada ucapan. Ya, kalau ucapan tadi banyak. Mislu isaratihi ila samai yastashidullaha ala iqrari ummatihi bil balagh. Seperti isyaratnya Nabi SAW ke langit, ya, yang dia untuk menyaksikan Allah, bersaksi pada Allah atas ikrarnya, persetujuannya atau ketetapan umatnya telah sampai. Kapan ini? Ya, ini ada di peristiwa Hajatul Wada, haji perpisahan di Arafah. Khataban nas, Nabi berkhutbah kepada manusia. Dan Nabi mengatakan, ala hal balagtu,
bukankah telah aku sampaikan? Qalu, sahabat yang dengar di Arafah tadi, na'am, mengatakan na'am, iya. Sampai Nabi katakan ini 3 kali. Lalu Nabi katakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Sambil Nabi yarfa isba'ahu ila sama, sambil menunjuk, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, menunjuk ke langit. Sama seperti orang berdoa. Begini apa begini? Nah, minta ke atas. Ya, minta ke atas. Tapi Anda nggak tahu tuh, di sebagian yang kunut subuh, di pas ucapan apa dia begini. Ini jurus mana Anda nggak tahu. Tapi semua orang berdoa dia memohon seperti ini atau seperti ini, mengadakan tangannya, membuka telapak tangannya ke langit, menunjukkan yang diminta di mana? Di langit, di atas. Ya, Nabi pun berisyarat dengan jarinya ke atas sebagai saksi. Ya, Allah saksikanlah. Farafa isba'ahu ila sama. Ya, Nabi kemudian mengangkat jarinya, tunjuknya ke langit. Inilah hadza wasfullah, inilah sifat Allah Ta'ala bil ulu, sifat Allah yang maha tinggi. Dari sisi apa tadi? Antorikil fi'li, dari sisi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'a rajulun wa huwa yakhtubun nas yaumal jumu'ah. Ini ada kisah yang lain juga. Datang seseorang sedangkan Nabi sedang berkhutbah kepada manusia pada hari Jumat. Qala, laki-laki tadi, seseorang tadi berkata kepada Rasulullah, ya, celaka hartanya, ya, dan dia mengangkat kedua tangannya, ya, maka ini adalah menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dari tariq al-fi'l, an tariqil fi'li, dari cara atau dari jalan perbuatan. Wa ghairu dzalik minal ahadits allati fiha fi'lun nabi alaihi salatu wasalam idza dzakara sifah min sifatillah. Dan lain-lain sebagainya dari hadis-hadis yang di dalamnya ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana disebutkan sifat di antara sifat-sifat Allah. Ahyanan yazkur Rasul alaihi salatu wasalam as-sifah min sifatillah bil qaul wa yu'akkiduha bil fi'li. Kadang-kadang Nabi ngucapin tapi Nabi tekankan, ditegaskan dengan perbuatannya. Ya. Tatkala Nabi membaca firman Allah, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha apa? Melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Fawada'a ibhamahu ala udhunihil yumna. Kemudian Nabi meletakkan jempolnya di telinganya, ya, yang kanan, dan menunjukkan yang lainnya, ya, kepada ain, ala ainihi, ke matanya. Nah, ini adalah isbat untuk pendengaran dan penglihatan bil qaul wal fi'li, ya. Innallaha kana sami'an. Nah, jempolnya ke sini, basira, ke mata. Perbuat, ucapan dan perbuatan. Ya. Ini Nabi mengajarkan demikian tentang sifat-sifat Allah. Wahina izin nakul, maka sampai sini kita katakan inna isbatar rasuli alaihi salatu wassalam li sifat yakunu bil qaul wa yakunu bil fi'li, atau gabungan antara keduanya. Rasulullah sesungguhnya penetapan, ya,
yang dilakukan Rasulullah SAW untuk sifat-sifat Allah bisa saja dalam perbuatan, bisa juga dalam ucapan, atau keduanya bersamaan. Al-qaul, al-fi'l. Yang ketiga yaitu al-iqrar, penetapan atau persetujuan Nabi. Fahuwa qalilun bin nisbati ma qablahu. Bahkan ini adalah sedikit dari yang sebelumnya. Apa tadi sebelumnya? Perbuatan. Perbuatan paling sedikit daripada ucapan, karena ucapan yang paling banyak. Dan persetujuan ini lebih sedikit lagi daripada perbuatan dalam penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal contohnya iqraru al-jariyah allati sa'alaha, penetapan seorang budak perempuan yang bertanya kepada Nabi. Ya, yang apa? Yang Nabi SAW bertanya kepadanya, kepada si budak perempuan ini. Apa pertanyaannya? Ainallah, di mana Allah? Qalat, maka budak perempuan tadi mengatakan fis sama, di langit. Fa aqarraha wa qala a'tiqha, Nabi mensetujuinya. Dengan apa? Dengan mengatakan bebaskan dia. Ya, bebaskan dia. Baik. Begitu juga penetapan khabar dari salah seorang Yahud. Ya, ini pembesar Yahudi, tokoh Yahudi, ulamanya. Alladzi jaa wa qala li rasuli alaihi salatu wasalam. Yang ulama Yahudi ini datang ke Rasulullah dan berkata, innana najidu anallaha yaj'al as-samawat alal isba'. Sesungguhnya kami dapatkan bahwasanya Allah dia menjadikan langit di atas satu jarinya. Wal ardin alal isba', bumi di atas satu jarinya. Wathura, yakni tanah itu juga dijadikan di atas satu jarinya. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Fadhahikan Nabi senyum, cuman senyum doang. Ya, ini menandakan tasdiqan li qaulihi, membenarkan ucapan si ulama Yahudi tadi. Senyum Nabi, ya. Dhahik, ya, tertawa. Tapi tertawanya bukan tertawa yang terbahak-bahak. Ini menunjukkan persetujuan Nabi SAW dalam hal asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Yahudi aja tahu Allah punya jari. Ya. Taib. Idza qala qailun, apabila ada yang bertanya, ma wajhul wujubil iman bima wasafa rasul bihi rabbah, apa sisi atau madaliluhu, apa dalilnya wajib beriman atas apa yang Rasulullah SAW sifatkan atau sandangkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan juga beriman kepada kitab yang dia turunkan atas Rasulullah, atas Rasulnya. Wal kitab allazi anzala min qabl,
dan Alkitab yakni Al-Qur'an yang Allah turunkan dari sebelumnya. Ya, kita tahu sebelum-sebelumnya ada apa? Ada Injil kepada Isa, ada Torah kepada Musa, ada Zabur kepada Daud alaihissalam, ada Suhuf Ibrahim, ya. Dan itu kitab-kitab yang kita imani, namun tidak untuk kita apa kan? Pelajari, tidak kita amalkan, hanya imani saja bahwa sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang turun kepada Musa, pada Isa dan seterusnya. Hari ini masih ada yang pakai, ya. Orang Nasrani masih pakai Injil, orang Yahudi pakai Torah, ya. Padahal apa? Sudah usang hukum-hukum di dalamnya, lantaran banyaknya distorsi atau penyimpangan, penyelewengan, yang sebabnya Allah nggak menjamin, nggak menjaga keduanya, ya. Atau selain Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, nggak Allah jamin, ya, kecuali Al-Quran, ya. Allah yang jamin dalam hal penjagaannya. Banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran. Semua hukum-hukum Injil, hukum-hukum Taurat dimansuh oleh datangnya Al-Quran. Sudah dihapus. Ya, maka orang Yahudi sekarang, Nasrani sekarang mesti upgrade. Ya. Nggak perlu dia download lagi itu Taurat. Nggak perlu di-download lagi itu Injil. Ya. Udah usang, ya, udah nggak berlaku dengan datangnya Al-Quran, dengan datangnya Muhammad SAW, maka mereka itu mesti beriman. Kenyataannya apa? Kenyataannya banyak di antara mereka nggak mengimani Muhammad SAW sehingga tidak percaya kepada Al-Quran. Itulah dia. Wa kullu ayatin fiha dzakara anna ar-rasula alaihi salatu wassalam mablagh fahiya dalatun ala wujubi qabul ma akhbara bihi min sifatillah. Dan setiap ayat yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebagai orang yang menyampaikan, ini adalah menunjukkan kepada wajibnya menerima apa yang dia kabarkan dengannya dari sifat-sifat Allah. Karena apa? Li'annahu akhbara biha wa balaghaha ilan nas. Karenanya kabar itu, ya, Nabi sampaikan kepada manusia. Seluruh apa-apa yang dikabarkan Nabi kabarkan kepada manusia, ya. Tablighu minallah, dia menyampaikannya dari Allah. Karena Rasulullah SAW a'lamun nasi billah, manusia yang paling tahu tentang Allah, ya Rasul. Muhammad SAW paling tahu tentang Allah. Wa ansahun nas li'ibadillah, orang yang paling tulus nasihatnya kepada manusia, ya, manusia yang paling tulus dalam memberikan nasihat kepada hamba-hambanya Allah, paling tulus, nggak ngarep, ya, nggak ngarep apa-apa. Susah kan, ya, hanya Nabi yang seperti ini. Kita manusia biasa, ya, ada harapan-harapan yang lain yang sebenarnya itu juga fitnah buat orang yang menyampaikan agama ini, ya. Ujian, ya, yang harus dilewati karena Nabilah yang paling tulus
menasihati manusia. Ya. Kemudian Nabi juga asdaqun nas fi maqal, orang manusia yang paling jujur. Ya, perkataannya. Kita hari ini apakah 100% jujurnya? 100% kah? Ya, masing-masing tahu sendiri. Ini mah Nabi kita Muhammad manusia yang paling jujur. Wa afsahun nasi fi ta'bir. Juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling fasih dalam pemilihan kata-katanya. Ya, dalam menyampaikan kata-katanya, takbirnya. Untuk orang ini Nabi tahu caranya bagaimana dia bicara. Untuk pembesar Nabi juga tahu. Ya, tokoh-tokoh Quraisy pembesar tahu caranya bagaimana. Tapi pernah Nabi ditegur kan? Gara-gara siapa? Hah? Ada Ummu Maktum, ada Ummu Maktum itu yang buta. Mentang-mentang buta Nabi cuekin. Langsung Allah tegur dengan abasa wa tawalla. Ya, Nabi akhirnya sadar. Ya. Naam. Fajtama fi haqqihi min sifatil qabul arba'. Maka terkumpullah ya dalam hal kebenaran, ya, hakikat dari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Allah memang harus kita terima lantaran adanya al-ilmu, ya, pengetahuannya, wan nasah, ketulusannya, wasidqu, kejujurannya, wal bayan, penjelasannya yang akurat. Tidak bisa tidak, kita harus menerima sifat-sifat Allah karena sudah terkumpul dalam diri Nabi yang seperti ini 4. Ya. Nabi mengilmui, Nabi tulus, Nabi jujur, Nabi benar-benar jelas penyampaiannya, akurat, detail. Udahlah, ini syaratnya semua terkumpul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat. Jangan ragu lagi, kalau sudah Nabi katakan dan ini hadisnya sahih, udah kita mesti imani. Ya, jangan ngakalin. Ya, jangan membantah. Fayajibu alaina an nuqbila kullu ma akhbara bihi an rabbih. Ya, maka wajib bagi kita sebagai umatnya Rasulullah menerima seluruh apa yang dikabarkan Nabi tentang Rabb, tentang Allah. Afsah wa ansah wa a'lam min ulaikal qaum, paling fasih, paling tulus nasihatnya, paling berilmu di antara mereka para kaum yang mengikuti mereka, ya, daripada orang-orang yang ahli mantik diikuti, filsafat juga diikuti, daripada mereka itu ahli-ahli mantik, ahli-ahli filsafat. Ya, jangan terkecoh ya sama ahli filsafat, jago bicara, ya, retorikanya kadang hebat, membantah, membalikan ucapan orang kadang hebat. Ya, jangan terkecoh, wah hebat ya. Jangan. Dia belajar tentang mantik, dia belajar tentang falsafah, filsafat, yang kata keumuman di dunia ini ilmu yang tertinggi katanya filsafat. Wa ya'udzubillah. Ilmu tertinggi ilmu tauhid. Ya. Bersamaan itu pun
Nabi udah paling fasih, udah paling mengilmui, udah paling tulus dalam menasehatkan manusia, tetap saja Nabi mengatakan subhanak, maha suci engkau, la uhsi sana'an alaik, aku tidak bisa menghitung pujian atas engkau ya Allah, anta kama asnaita ala nafsik, ya, sebagaimana engkau memuji atas diri engkau, gak bisa dihitung. Itulah ya ikhwah, jadi asma dan sifat Allah, Allah sendiri yang mensifatkan, Allah yang menyandangkan dirinya dengan sifatnya sendiri. Kemudian ada asma dan sifat yang Rasulullah mensifatkan, menamakan. Terus kalau sudah seperti itu kita ketahui ada syarat-syarat lain, yaitu apa? Min ghairi tahrif, tanpa adanya tahrif, ya, perubahan, wala ta'til, tanpa adanya ta'til, ini secara bahasa artinya meninggalkan, ya, atau membiarkan. Wa min ghairi takyif, juga tanpa menanyakan cara dan bentuknya, ya, tanpa bagaimana kita ada pertanyaan kaif, bagaimana. Wala tamsil, juga tanpa adanya permisalan. Nah, ini syarat berikutnya. Setelah dua syarat tadi kita ketahui, ya Allah sendiri yang mensifatkan, kemudian ya Rasul juga mensifatkan. Nah, dilanjutkan Ahlussunnah wal Jamaah tanpa empat hal ini. 6. Fi hadhil jumlah bayanu sifat iman ahli sunnah bi sifatillahi ta'ala. Maka min ghairi tahrif wala ta'til wala wa min ghairi takyif wala tamsil, ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam penetapan asma dan sifat Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yu'minuna biha imanan khalian min hadhil umuril arba'. Ya, kita Ahlussunnah mesti demikian dalam hal keimanan terhadap penetapan asma dan sifat Allah, khalian, kosong dari empat hal tadi. Enggak perlu kita tahrif, enggak perlu kita ta'til, enggak perlu kita takyif, dan enggak perlu kita tamsil. Gampang toh? Gampang, ya. Fal tahrif, adapun tahrif ini artinya taghyir, perubahan, ya, merubah-rubah nama dan sifat Allah, ya, imma lafzi wa imma ma'nawi, merubah-rubah lafaz ataupun merubah maknanya. Wal ghalib, kebanyakan bahwasanya tahrifnya lafzi, ya, kebanyakan dia adalah untuk masalah tahrif lafzi. Ada tisu gak ya? Al-ghalib ana tahrifal lafzi la yaqa, maksudnya paling banyak
bisa ta'rif lafzi la yaqa, bisa tidak terjadi, ya, dan juga bisa terjadi. Kalau terjadi, ya, maka ini sebagian dari orang yang bodoh, ya, tahrif lafzi. Jadi tahrif, perubahan atas asma wa sifat Allah bisa dalam hal itu, lafzi maupun maknawi. Taib, apa contohnya nih? Fa masalan tajid ahadan yaqul, tatkala ada kamu temukan seseorang yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin bi fathid dal. Kan kalau kita baca alhamdu, ya, marfu bid dhammah, ini malah mansub bil fathah, bukan alhamdu tapi alhamd. Illa idza kana jahilan, ini bisa saja mungkin karena dia jahil, karena tidak tahu, karena kebodohannya. Ini segi apa? Lafaz. Alhamdu jadi alhamda. Ini keumumannya gitu. Jadi hati-hati, ya. Pasti dia akan belajar sampai tidak salah dalam pelafazan, apalagi yang ada di dalam Al-Quran. Lakin tarifu at-tahrif al-manawi huwa alladhi waqa'a fihi kasirun minan nas. Tetapi tahrif maknawi inilah yang paling banyak terjadi. Maknanya, ya, ditahrif, dirubah-rubah, ya. Jadi banyak kalangan dari kaum muslimin yang merubah asma dan sifat Allah secara makna. Apa yang mereka sebut ahli takwil, ya, ini ahli takwil, mentakwil, ya, atas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sendiri bilang apa? Membanggakan, kami ini ahli takwil. Biar apa? Biar mereka diterima oleh orang-orang awam. Padahal ucapan-ucapan mereka ini ahli takwil jangan kita percayai, ya. Mentakwil nama dan sifat Allah itu artinya mentahrif, merubahnya. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal ini, ya, dia banyak sekali untuk membantahnya, ya. Pertama, tahrif dalam lafaz yang disebutkan Al-Quran. Antum lihat An-Nisa ayat 46. Yuharrifunal kalami amma wadhi'ihi. Mereka mengubah, artinya menyelewengkan, ya, al-kalim, perkataan dari tempat-tempatnya, an mawadhi'ihi. Ya. Maka kita ungkapkan dengan bahasa Al-Quran ini adalah lebih utama daripada makna selainnya. Ya. Udah dari tempatnya aja, ya. Jangan pernah ditakwil-takwil ucapan ini.
Alasan berikutnya yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, ini agar lebih terarah kepada keadaan yang sesungguhnya dan lebih dekat kepada keadilan. Ada orang yang melakukan takwil tanpa dalil, dari segi ketidakadilan, ya, dari segi keadilan ini tidak layak. Ya. Tetap saja tidak akhlak karena mereka menamakan ahli takwil, walaupun dibilang ahli takwil yang adil. Naam, sama saja ini namanya ahli tahrif kalau takwilnya tanpa dalil. Kalau takwilnya dengan dalil ini masih diperbolehkan. Bahwasannya takwil tanpa dalil ini batil. Takwil tanpa dalil batal. Ya. Mentakwil-takwil tanpa dengan rohyunya, dengan akalnya, maka batil. Harus dengan dalil. Kalau ada yang seperti ini, maka kita harus jauhi orang yang bicara-bicara tentang Al-Quran tapi dengan rohyunya, dengan akalnya. Ya, dia tidak menyebutkan ahli tafsir begini, ya. Kalangan mufassirun, ya, para ahli tafsir mengatakan demikian. Dia ngarang-ngarang saja. Ini hati-hati. Ya. Dan banyak, ya, orang-orang yang berceramah agama, membicara Al-Quran, bicara tentang nama dan sifat Allah, mereka dengan rohyunya, dengan akal mereka sendiri. Maka takwil tanpa dalil adalah batil. Ya. Lalu apa sih takwil yang boleh? Ya tadi yang pakai dalil, ya. Jadi tidak semua takwil itu dicela. Nabi SAW sabdakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Nabi doakan kepada siapa ini? Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya Allah, faqihkan dia, maksudnya kepada Ibnu Abbas. Pahamili dia dalam hal apa? Fiddin, dalam hal agamanya. Ya, wa alimhu ta'wil, dan berilah pengetahuan tentang takwil. Maksudnya tafsiran. Maka Ibnu Abbas termasuk sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW dan menjadi ahli tafsir. Seperti kisah apa yang dulu? Tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apa yang ditafsir oleh Ibnu Abbas, yang ditakwilnya tentang ayat yang mulia tadi, ya, itu ajalnya Nabi telah dekat. Ya, padahal di situ banyak tokoh-tokoh pembesar yang lain, ya, yang Umar bin Khattab kumpulkan. Ternyata Ibnu Abbas ini telah benarlah Nabi doakan kepadanya tentang ahli takwil, ya. Tentang dia ahli tafsir maksudnya. Jadi takwil tidak semua dicela, ya, karena Nabi bersabda demikian. Ya, Nabi mendawakan untuk diajarkan takwil, maksudnya tafsiran. Juga firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini ada kata-kata takwil lagi dalam Al-Quran. Warrasikhuna fil ilmi. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, rasikhun fil ilmi, paling dalam ilmunya. Maka Allah memuji mereka karena mereka ini mengetahui takwil. Jadi ikhwah, tidak semua takwil itu dicela. Karena takwil itu memiliki makna-makna yang banyak, ya. Salah satunya tadi apa? Bisa berupa artinya takwil adalah sama dengan tafsir. Ya. Nah, bisa juga berarti
akibat dan akhir dari sesuatu. Akibat dan akhir sesuatu itu takwil. Bisa juga artinya takwil itu apa? Malah merubah, membelokkan kata-kata dari zohirnya. Istawa dibilang istaula, dibelokin. Padahal istawa maklum, apa itu? A'la, ya, tinggi. Ya, dibilangkan istaula, kekuasaan. Taib. Mari kita lihat secara rinci lagi tentang penjelasan takwil yang maknanya adalah tafsir. Takwil maknanya tafsir. Jadi banyak ulama mengatakan misalnya ada suatu ayat ini takwilnya begini. Yang dimaksud ulama itu maksudnya tafsirnya begini. Ya, tapi nyebutnya takwilnya begini. Kemudian baru si ulama tadi ya menyebutkan maknanya dan menambahkan tafsir tadi tetap saja dengan takwil. Ya. Aulanal kalam, menakwilkan al-kalam, menakwilkan perkataan. Maksudnya mengarahkan kepada makna yang dimaksud. Maka itu takwil yang mananya tafsir. Kemudian takwil yang mananya akibat dari sesuatu. Ya, misalnya makna takwilnya adalah pelaksanaan jika ia berbentuk perintah. Kalau bentuknya perintah, maka bentuknya adalah dilaksanakan. Kalau bentuknya ada amar, perintah, ada nahi, ada larangan, maka takwilnya adalah apa? Meninggalkan. Ya. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Ini kan perintah. Berarti harus apa? Laksanakan. Akibat dari sesuatu. Takwilnya ya harus dikerjakan. Ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kadza wa kadza, misalnya Nabi melarang ini dan ini, berarti larangan ditinggalkan akibat sesuatu. Nah, kalau dalam firman Allah contohnya hal yanzuruna ila ta'wilah, apakah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasu min qabl qala qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Pada hari datangnya kebenaran, pemberitaan Al-Qur'an itu berkaitan. Berkatalah orang-orang yang melupakan sebelumnya itu, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Rabb kami membawa al-haq, kebenaran. Maka ikhwah, ya, maknanya mereka tidak menunggu kecuali akibat dan adanya akhir dari yang diberitakan kepada mereka. Yaitu apa? Hari di mana orang yang apa yang diberitakan itu telah tiba. Ya, telah tiba, orang-orang nanti melalaikannya sebelum berkata rasul-rasul Rabb kami telah datang dengan kebenaran. Ya, artinya umat-umat setiap yang ada itu pasti didatangkan rasul-rasul. Seringkali rasul itu Allah turunkan, ya. Maksudnya Allah adakan bagi setiap kaum. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus
pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ya. An ya'budullaha, untuk mereka menyembah Allah. Juga apa? Wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Ada kaum ini Allah utus rasul. Suruh apa? Suruh tauhid. Suruh tinggalkan taghut. Ya. Berlalu wafat, ya, muncul lagi kesyirikan. Allah turun lagi, utus lagi rasul. Sama, setiap rasul pasti Allah suruh untuk mentauhidkan Allah. Pun Nabi Musa alaihissalam Allah utus untuk mentauhidkan, ya, kaumnya Bani Israel, Yahudi. Maka Yahudi pada zaman Nabi Musa, kalau dia mati dalam keadaan ajaran Yahudi yang sahih, maka dia adalah Islam. Artinya menyerahkan dirinya untuk Allah, mentauhidkan Allah. Ya, pada zaman Nabi Musa. Ya, pun pada zaman Isa, Nasrani ngikutin Isa. Ya, ngikuti ajaran yang dibawa Isa, maka dia juga mentauhidkan Allah. Ya, maka ini juga akan masuk surga. Ya. Tapi datangnya Al-Quran, datangnya Rasulullah dengan Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani masih ada, mau tidak mau dia harus lepaskan, tanggalkan, ya, ajaran agama sebelumnya, harus ngikutin. Ya, makanya ada orang-orang yang bersyahadat, ya, mu'alaf, sebenarnya dia kembali lagi ke Islam. Ya. Kullu mauludin alal fitrah, yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dia berada di atas fitrah, di atas Islam maksudnya. Maka bapak-bapaknya lah yang menjadikan si anak Yahudi, bapak-bapaknya lah yang menjadikan anaknya Nasrani, bapak-bapaknya lah yang menjadikan anaknya Majusi. Bayi yang lahir di Washington itu Islam. Bayi yang lahirnya di New Delhi itu Islam. Ya. Bayi yang lahirnya di Beijing itu Islam. Sama bapaknya, ya, dibawa ke kuil, dibawa ke sinagog, dibawa ke gereja, jadilah seperti itu. Kemudian dapat taufik hidayah dari Allah, masuk Islam lagi. Sebenarnya dia telah kembali ke fitrahnya. Ya. Naam. Jadi ikhwah, bila mana ada orang yang ingin kembali atau masuk menjadi mu'alaf, ya, sesungguhnya dia adalah telah kembali kepada Islam. Hanya saja dia mengucapkan kembali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah selesai, dia Islam lagi, disunahkan untuk mandi besar. Ya. Kalau kita, ya bapak kita Islam, ya, kita aja diajak ke masjid dari kecil terus jadi Islam, nggak perlu syahadat lagi. Ya, jangan seperti firqah-firqah, ya, kalau dia melakukan dosa besar, ya, seperti zina atau apapun dari dosa-dosa besar, ya, dia suruh syahadat lagi. Tidak. Kita itu sering syahadatnya kapan? Saat sholat, ya, tasyahud saja sudah syahadat, ya, 2 kali kalau sholatnya yang 4 rakaat, yang 3 rakaat juga 2 kali. Maka syahadatain itu terus kita ucapkan dalam sholat kita. Pahami maknanya, ikuti segala konsekuensinya terhadap syahadatain. Naam.
Dari ayat yang tadi tentang rasul-rasul Rob kami yang telah datang kebenaran, ya. Ini ada contohnya ucapan Yusuf alaihissalam. Anaknya siapa dia? Anaknya Nabi Yakub, anaknya Israel. Nabi Yakub alaihissalam. Tatkala kedua orang tuanya juga saudara-saudaranya tersungkur sujud kepadanya. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Surat Yusuf ayat 100. Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Ru'yaya, mimpiku. Ya. Jadi memang Yusuf alaihissalam termasuk ahli apa? Takwil, ahli tafsir. Tafsir mimpi. Rajanya mimpi begini gini ditakwil sama Yusuf alaihissalam, ditafsirkan bahwasanya akan ada paceklik dan seterusnya, maka siapkan ini sehingga tidak terjadi malapetaka, ya, akibat kemarau yang berpanjangan. Diangkatlah Yusuf alaihissalam menjadi pembesar bendahara, ya, yang megang keuangan negeri Mesir pada saat itu. Lalu contoh berikutnya permintaan Aisyah radhiyallahu anha tatkala Allah menurunkan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak membaca pada ruku dan sujudnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ini adalah zikir lain daripada ruku', karena lafaz zikir dalam ruku' beraneka ragam redaksinya. Yang paling mudah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali sunnahnya atau lebih. Wajibnya berapa? 1. Subhana rabbiyal azim, udah sah sholat kita saat kita ruku, ya. Maka ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Nabi mempersingkat sholat, ya, artinya atau mempercepat sholat. Nabi ngambil bacaan yang wajib, atau meringankan sholat, Nabi baca yang wajib, ya. Al-Fatihah langsung ruku 1, subhana rabbil azim, kemudian i'tidal, kemudian sujud subhana rabbil a'la, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, diri lagi, meringankan sholat, ya, ibarat pemanasan. Kalau sholat tahajud yang malam hari, boleh itu dibuka dengan sholat yang ringan dulu, ya. Naam. Maka redaksi yang lain, dan ini adalah Nabi SAW banyak membaca saat Nabi ingin wafat, yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, ya. Dan Nabi menakwilkan Al-Quran, ya, ini mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu ditakwilkan oleh Nabi dengan mengamalkan, berarti melaksanakannya. Bila mana telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, ucapan Aisyah, ya, setelah Allah menurunkan ayat tadi, ya, ayat di dalam surat An-Nasr, maka ucapan Aisyah kepada Nabi, beliau itu banyak membaca pada ruku dan sujudnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, jadi Al-Quran itu untuk mengamalkannya, ditakwilkan dengan mengamalkannya. Nah, itu ada dalam hadis Bukhari. Takwil tadi 1 artinya tafsir, kedua takwil yang artinya adalah akibat sesuatu, kemudian takwil yang berarti memalingkan, ya, menyelewengkan,
kata-kata yang zohirnya jelas tadi diselewengkan, ya, dirubah, dipalingkan. Dan ini terbagi menjadi dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya. Takwil yang artinya menyelewengkan, ya, memalingkan, ada dua bagian, terpuji dan tercela. Yang bagaimana yang terpuji? Kalau didukung oleh dalil-dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah Sahihah, ya, maka sama saja itu tafsir. Kalau sebaliknya, tawilnya nggak didukung oleh dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah Sahihah, maka ini tercela dan disebutlah tahrif, bukan takwil lagi. Ya, itulah bahasa Arab. Ya, asalnya maknanya satu, tapi kalau punya arti jelek, jangan pakai yang ini, ya, dinamakan yang lain. Ya. Kalau takwil didukung dengan dalil, itu terpuji, boleh kita nyebutnya takwil. Kalau takwil itu tidak didukung dengan dalil, ini namanya tahrif, penyelewengan, memalingkan suatu kata yang zohir. Nah, ini yang kita bahas tentang tahrif yang orang-orang berpegang dengannya dalam masalah sifat-sifat Allah, mentahrif. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman siapa dia? Allah. Ya, Allah Ar-Rahman, nama lain dari Allah. Ya, bersemayam di atas arsy, surat Toha ayat 5. Secara zohir apa? Ya, dilihat dengan mata kita, ya. Ayat ini menunjukkan Allah itu istiwa, bersemayam di atas arsy. Lalu kalau ada yang mengatakan mananya istiwa ini adalah istaula, artinya menguasai arsy, maka kita katakan ini adalah menurutmu takwil. Ya, karena telah menyampingkan, membelokkan lafaz dari zohirnya. Tapi dia itu adalah tahrif. Karena kalau dibilang istaula, mana dalilnya? Kalau istiwa itu istaula, mana dalilnya? Kalau nggak ada dalil, nggak didukung oleh dalil, berarti dia telah mentahrif, mentakwil-takwil. Ya, mentahrif. Nggak ada dalilnya. Kalau istiwa itu istaula. Ya, mau di Al-Quran nggak ada istiwa itu istaula, mau di hadis, di sunnah, ya nggak ada kalau istiwa itu artinya istaula. Dan banyak orang yang ngeyel terhadap hal ini nih, ya, sampai-sampai yang ditokohkan, sampai-sampai yang diidolakan, bicaranya demikian, masalah istiwa ini yang mereka artikan istaula. Dan banyak tabi'nya, pengikutnya, ya. Ini tidak demikian Ahlussunnah wal Jamaah. Naam, ya tetap saja istiwa ya a'la, ya, berada di atas. Terus mereka bilang Allah kan turun ke langit dunia sepertiga malam, lalu arsy-nya kosong dong. Jangan tanya, mau kosong mau isi itu urusan Allah. Ya, akhirnya mereka menggunakan akal lagi. Jadilah seperti Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, yang mengedepankan akal dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
ata amrullahi fala tastajilu. Telah datang ketetapan Allah, fala tastajilu, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Fala tastajilu. Ini surat An-Nahl ayat 1. Maka mana ata amrullah adalah sayati amrullah. Sayati akan datang urusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ata di sini fiil madhi. Kalau artinya ini maka sayati fiil mudhari. Madhi itu fiil lampau, kata kerja lampau. Mudhari itu kata kerja sekarang. Ya. Maka ata amrullah, walaupun secara lafaznya adalah fi'il madhi, ya, namun maknanya adalah kata kerja masa yang akan datang, sayati. Ini adalah memalingkan lafaz dari zahirnya yang tidak didukung dalil. Ya, afwan, zahirnya tetapi ia didukung dalil. Yaitu dalilnya apa? Ayat berikutnya tadi. Setelah katanya berikut tadi, fala tastajilu, maka janganlah kamu meminta disegerakan. Ya, ata amrullah, kan telah datang. Ya, telah datang berarti telah berlalu kan ketetapan Allah. Maka jangan kamu minta disegerakan. Ya. Maka tafsirannya adalah sayati amrullah, akan datang ketetapan Allah. Jangan terburu-buru, jangan minta disegerakan. Ya, seperti doa. Ya, jangan cepat-cepat kita minta disegerakan. Ya Allah cepetan dong ya Allah, saya belum nikah ya Allah. Minta disegerakan. Ya Allah bulan depan pokoknya saya nikah ya Allah, datangkan jodoh saya ya Allah. Ya Allah besok saya begini-begini, segerakan ya Allah. Ini adalah termasuk tidak punya adab dalam berdoa, yaitu orang-orang yang minta disegerakan permohonannya. Nggak boleh, ya. Terserah Allah masalah hal tersebut. Ya, buktinya apa? Ya kayak kemarin kan sholat istisqa, ya berdoa kan nggak langsung. Katanya sholat istisqa, sholat minta hujan, mana kok nggak datang hujan-hujan itu? Nanti dulu, sabar, ya baru datang kan sekarang. Begitu. Pun minta segala apapun kita jangan minta buru-buru. Ya, nggak ada yang ekspres. Ya, nggak ada yang COD. Doa itu ya begitulah adabnya. Nah ya ikhwah, inilah saja mungkin contoh-contoh dari masalah tahrif, penyelewengan yang paling jelas, yang paling banyak orang membicarakan adalah tentang istiwa. Allah ada di arsy, tapi mereka sebagian kaum muslimin mengatakan istaula. Ini adalah penyelewengan dan enggak boleh demikian. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang belum dipahami mungkin bisa bertanya. Iya, boleh. Bagaimana kalau ada orang yang ketika ditanya mana istiwa Allah dia menjawab wallahu a'lam. Itu bagaimana? Hanya Allah yang mengetahui. Dia langsung Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Ini pernyataan yang bagus, jawaban yang benar itu kan. Dia nggak tahu berarti. Padahal ulama telah banyak memberikan keterangan tentang istiwa. Ya, tinggi di atas, bersemayam di atas. Ya, maka kasih tahu. Ya, bahwasanya istiwanya Allah adalah di arsy. Arsy berarti di mana? Di atas. Berarti adalah tempat yang tinggi. Ya.
Maka katakan kepada orang yang tadi, ya, pengetahuan yang baru buat dirinya, ya, sehingga dia mengatakan di mana Allah, Allah fisama, apa istiwa, ya, yaitu bersamanya Allah di atas arsy. Kemudian menyebut Allahu a'lam. Ini adalah seadab-adabnya manusia dalam menjawab pertanyaan masalah agama. Ya, kayak Umar bin Khattab, ya. At-tadri manisail? Kamu tahu gak siapa yang tanya itu? Yang malaikat Jibril itu berubah jadi laki-laki. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ya, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Ya. Banyak para sahabat juga mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ini merupakan jawaban yang memiliki adab, ya, buat kita semua dalam masalah agama. Naam, Allahu a'lam. Ya, ini saja mungkin ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan dan janganlah sampai kita mentahrif asma dan sifat Allah. Ya, nggak boleh demikian karena ini adalah sudah syarat, ya, dalam hal agama. Ya, hanya menetapkan yang Allah tetapkan, Allah sandangkan pada dirinya sendiri masalah nama dan sifatnya, juga telah Rasulullah SAW tetapkan dalam ucapan Nabi, dalam perbuatan Nabi, dalam iqrar, persetujuan atau ketetapan Nabi. Ya udah, kita imani, kita ikuti tanpa adanya tahrif. Jangan kita selewengkan. Ya, lalu bagaimana orang yang menyelewengkan? Itu namanya sotoy. Ya, sok tahu dia. Ya, Nabi saja nggak begitu. Ya, kok dia sok tahu? Nabi aja nggak ngomong tentang istiwa istaula. Berarti ini sok jago dari Nabi SAW. Naam, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.